Lihat dong kiri kananmu, katakan engkau orang yang diberkati. Amin, kita sehat, kita diberkati, apa yang kita taruh tangan berhasil beruntung. Saudara, ada seorang gadis namanya Lince. Dia bertemu dengan teman reunian semasa SD-nya, si Jonggol dan si Sangkot. Jadi waktu SD mereka kompak. Setelah dewasa mereka reuni bersama. Kemudian Lince tanya kepada si Jonggol, "Jonggol, di mana kau tinggal?" "Oh, kalau aku di Turki." Jadi si Lince, "Di Turki, di Timur Tengah?" "Bukan loh, Tuntungan Rawa belok kiri." "Lalu apa kerjamu, Jonggol?" Kata si Lince, "Kerjaku sekarang adalah pedagang." "Tapi Lince, doakanlah aku supaya ada kerjaku." "Tapi kau bilang pedagang." "Ya, maksudnya pengangguran dalam gang." Lalu ditanyanya si Sangkot, "Kalau kau Sangkot di mana tinggalmu?" "Kalau aku di Amsterdam." "Di Eropa kau tinggal?" "Bukan, Amplas terminal dalam." "Lalu kerjamu apa sekarang?" "Kalau aku begal." "Begal perampok kok?" "Bukan loh, becak galon." Artinya apa, saudara? Apapun yang kita kerjakan, kalau itu sesuai berkenan dengan kehendak Tuhan, pasti engkau diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Selamat datang kepada mertua, ibu mertuanya Mas Ardi dari Jawa. Mana orangnya? Saya malah belum lihat. Oh iya, selamat datang Bu. Tuhan berkati, terima kasih. Puji Tuhan, hari ini saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Allah dengan tema memperoleh kekayaan dan kehormatan. Saudara baca bersama, 1, 2, 3. Memperoleh kekayaan dan kehormatan. Berbicara tentang kekayaan dan kehormatan, tidak ada satupun yang menolak, saudara. Hanya orang penghuni RSJ lah yang tidak mau mendapatkan kekayaan dan penghormatan. Ya, di dekat rumah almarhum mama saya ada orang Down syndrome. Saudara tahu Down syndrome kan? Seperti orang setengah-setengah miring gitu. Jadi dia di simpang, saudara, kalau orang lewat dia maju karena itu di persimpangan 4. Lalu dikasih pun dia berapa uang, dia nggak mau, dia cuma mau 2.000. Dia bilang 2.000. Dikasih 10.000 dia nggak mau, 20, 50.000 dia nggak mau, 2.000 katanya, saudara. Karena agak miring sedikit, saudara. Nah, saudaraku, kekayaan dan kehormatan, saudaraku, banyak orang yang mau. Sebutlah namanya Samsul, dia datang ke seorang dukun, dia bilang, "Datuk, aku mau mendapatkan kekayaan dan kehormatan." Lalu datuk ini akan bilang, "Kau akan melewati 6 syarat yang berat. Kau harus mandi dari 6 sumur dan dari bunga, dari 6 macam bunga dari hutan. Kau harus menyeberangi 6 sungai, 6 bukit, 6 lembah, masuk ke 6 gua dan puasa 6 bulan. Mati 6 kali dia, saudara. Iya kan? Mati hanyut kah? Atau mati kedinginan? Atau mati kecapean? Tapi saudara, kita akan melihat versi firman Tuhan. Bagaimanakah kita mendapatkan kekayaan dan kehormatan, saudara? Ternyata simpel sekali. Kita akan lihat Amsal 22 ayat yang keempat. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara tahu apa itu ganjaran? Kalau ganjaran di sini lebih kepada artinya upah. Upah dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, ironisnya banyak orang yang bilang dirinya takut akan Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan, tapi tidak punya kerendahan hati. Saudara garis bawahi, ironisnya dia bilang dia takut Tuhan, melayani Tuhan, luar biasa, dipakai Tuhan, tapi tidak punya kerendahan hati.
Lalu Anda bertanya, apa maksudnya Bu? Coba dulu Ibu buat contohnya ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati. Contoh-contohnya ada apa enggak? Saya akan buat contohnya saudara. Ciri yang pertama, ini ada 7 ciri saudara. Ciri yang pertama adalah seperti apakah orang yang rendah hatinya? Selalu mengalah dan tidak suka marah. Ciri yang pertama, selalu mengalah dan tidak suka marah. Suatu hari Abraham seorang bapak tua. Kalau kita di Medan bilang bapak tua, paman, abang dari bapak, berarti bapak tua. Pergi bersama Lot, keponakannya, ke negeri yang hendak diberikan Tuhan kepada Abraham. Artinya Lot ikut dengan bapak tuanya. Kemudian berbulan-bulan, mungkin bertahun di jalan, Lot juga menjadi kaya, ternaknya menjadi banyak, Abraham ternaknya banyak. Bertengkarlah gembalanya Lot dengan gembala si Abraham bapak tuanya. Lalu dengan sombongnya Lot datangi bapak tuanya, bapak tua, kayaknya kita nggak bisa bersama lagi. Kayaknya kita nggak cocok. Saudara lihat, si bapak tua bisa aja bilang, kau tidak tahu diri, ingusmu pun dulu aku yang lap. Lupa kau dulu lapar kau, aku kasih kau makanan. Enggak saudara, dia tidak marah. Apa yang dia bilang saudaraku? Di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-8. Kejadian 13 ayat yang ke-8, saya minta satu ayat. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, kita ini bersaudara. Lanjut, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kanan, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara lihat Abraham, dia tidak marah. Dia mengalah saudara. Paulus yang begitu sombong awalnya bernama Saulus, ketika dia dipakai Tuhan, apa yang dia tuliskan saudara? 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Kita baca bersama 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara lihat, Paulus bilang, ada perkara aja di antara orang percaya itu kekalahan. Lalu Anda bilang, wah Bu, kalau terus-terus mengalah nanti diinjak-injak. No saudara. Akhirnya ketika Abraham mengalah, Abraham melakukan kebaikan ketika Lot membuat sesuatu yang jahat kepada dia. Lihat di Alkitab, berapa kali si Lot ini mendapatkan hukuman. Suatu kali dia, negeri itu dijarah, kemudian diambillah istrinya, anaknya semua oleh musuh, dan Abraham menolong dia. Dan akhirnya dimusnahkanlah Sodom dan Gomora oleh Tuhan, oleh belerang dan api, dan Lot ada di situ, keluar, dan akhirnya ketika istrinya melihat ke belakang, istrinya menjadi tiang garam. Lihat saudara, apakah Abraham kalah ketika dia mengalah? No. Karena firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan izinkanlah Tuhan yang bertindak. Karena penghakiman bukan milik kita. Nah saudara, seorang psikolog menuliskan, mungkin bisa ditampilkan. Saudara, ini luar biasa. Menurut psikologi, orang cerdas cenderung menghindari konflik dan memilih diam daripada berdebat, meskipun berada di posisi benar. Itulah orang cerdas. Alkitab bilang dengan jelas, Amsal 20 ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ingat tadi psikolog bilang orang cerdas itu menghindari perbantahan, perkelahian. Tapi orang yang bodoh selalu meledak-ledak. Itu bukan saya yang bilang,
firman Tuhan. Saudara, hari ini setiap kita termasuk saya harus mengoreksi diri. Orang yang rendah hati itu yang pertama. Cuma satu aminnya? 5 orang? Terima kasih, itu yang pertama. Poin yang kedua. Ciri-ciri orang yang rendah hati, poin kedua. Baca bersama, 1, 2, 3. Mau mendengar nasihat. Musa, saudaraku, bayangkan 2 juta populasi orang Israel dia hakimi. Maksudnya dia menjadi hakim. Jadi kalau ada yang berantamlah anak sama anak, datanglah kepada dia. Kalau bertengkarlah suami istri, kepada dia. Semua bayangkan dari pagi sampai malam dia menjadi hakim yang adil bagi orang Israel. Saat itu datanglah berkunjung mertuanya. Dan mertuanya lihat Musa, ini gak benar Musa. Kau akan capek dan bangsa itu pun capek berdiri 1 harian. Karena itu menantuku, pilihlah orang-orang yang bisa cakap dalam memimpin. Pilihlah mereka untuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Jadi tidak semua masalah kambing kau urus, masalah onta kau urus, masalah tenda kau urus. Nah, saudara, Musa tidak bilang dalam hatinya atau dia ucapkan, udah tua kuno, ngajari aku yang pintar. Tidak. Musa lakukan nasihat itu, saudara. Musa lakukan nasihat itu. Kalau Anda lihat dalam Keluaran 18 ayat, coba buka 18 ayat 13. Keluaran 18 ayat 13. Ya. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Dan kemudian di ayat-ayat selanjutnya mertuanya datang dan memberikan nasihat, dan dia mendengarkan nasihat itu. Jadi saudara, sepintar apapun kita, kalau ada orang yang memberikan nasihat yang baik, belajar untuk rendah hati. Karena Amsal 12 ayat 15 katakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, dia bijak. Saudara tahu siapa yang dapat berkat besar ketika dia mendengarkan nasihat pembantunya? Bayangkan pembantu, orang yang dia tawan, dibawa ke rumahnya, membantu di rumahnya. Dia sakit kusta dan pembantunya bilang, di negeriku dulu ada nabi loh. Siapa? Naaman. Naaman dengar, saudaraku, meskipun itu orang kecil, tetapi nasihat dan petunjuk dari pembantu itu dia dengar. Dan ketika dia bertemu dengan Nabi katakan, kau harus mencelupkan tubuhmu 7 kali di dalam sungai Yordan. Dia dengar petunjuk itu, akhirnya dia mendapatkan berkat yang sangat besar. 2, apa tadi? Mau mendengar nasihat. Yang ketiga, tidak goncang ketika direndahkan. Saudara ingat kisah Yabes? Yabes tidak menjadi kecil hati ketika orang mengecilkan dia. Mamanya memberi nama dia Yabes. Bahkan dia bisa merubah kutuk itu menjadi berkat. Hari ini saya mau memanggil pemuda kita, beberapa orang. Inilah contoh kita, saudara. Cepat sedikit pemuda kita. Ya, cepat. Ini ada pemuda dan pemudi kita. Ini contoh supaya kita mengerti, saudara. Ya, silakan naik. Oke. Nanti dikasih mic ya, Nak. Oke. Ini boleh di sini, ya. Oke. Ya. Ya, silakan berbaris di belakang. Saudara lihat, siapa ini? Orang percaya, mewakili saudara dan saya. Namanya Rani. Oke? Ya. Ini orang percaya dan ini orang-orang di sekelilingnya. Lihat saudara,
Rambut sama hitam, hati siapa yang? Baju sama seragam, muncung siapa yang tahu? Saudara ngerti muncung? Pendapatnya. Baik, Lisna, menurut kamu seperti apakah si Rani ini? Dia hijau. Dia hijau. Kenapa? Karena dia memakai kacamatanya sendiri. Kacamata hijau. Ya kan? Ini mungkin sakit hati dulu pernah nggak sengaja naik sepeda ditabraknya, kucingnya mati. Contoh saudara. Ya kan? Lalu menurut kamu Susmai, seperti apakah si Rani ini? Dia merah. Dia merah. Mungkin pernah digigit anjingnya. Itu contoh saudara ya. Dia memakai kacamatanya sendiri. Pandangannya sendiri, opininya sendiri. Lalu menurutmu Bang Ipan, seperti apakah si Rani ini? Dia itu kuning. Dia itu kuning. Mungkin pernah ditolak cintanya. Contoh, jangan langsung tertunduk lah ya. Ini contoh kan saudara, ya kan? Ini contoh. Lalu saudaraku, ada lagi satu orang, inilah dia. Ya, ini contoh saudara. Pakai Alpin. Enggak. Oke. Ya. Ini parah nih saudara. Iya kan? Ini si Alpin ini. Iya kan? Oke. Mana? Oke, tunjuk si Rani. Seperti apakah si Rani? Tunjuk. Mana dia? Saya tidak tahu. Mana Raninya? Mana Raninya? Mana itu? Saudara, kalau orang sudah seperti ini, semua hitam dilihatnya gelap. Karena dia memiliki opini dia sendiri. Nah saudara, terima kasih Bang Alpin yang ganteng. Kemudian menurut Liana, seperti apakah Kak Rani ini? Dia cantik, dia keren. Karena dia memakai kacamata bening. Kacamata bening itu artinya apa? Kacamatanya Tuhan. Karena itu saudara, bergaulah dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Karena meskipun seragamnya sama, muncungnya beda-beda saudara. Pendapatnya, opininya beda-beda. Karena itu bergaulah, engkau Rani, kau gandenglah yang ujung sana yang bilang kau cantik, kau gandenglah dia. Iya. Ayo dek kita turun bilang. Iya turun, ya silakan. Terima kasih, tepuk tangan dong saudara buat mereka. Iya. Terima kasih saudara. Jadi inilah maksudnya di dalam hidup ini, sebaik apapun engkau, tetap ada yang berkata negatif. Sebaik apapun kita, tetap ada orang yang bilang kita tidak baik. Oleh karena itu saudaraku, hidup itu seperti ini saudara. Iya, saya buat begini supaya saudara mengerti. Inilah kita. Udah? Tadi dibilang dia kuning. Berarti dia marah kan orang itu kepada Rani. Kemudian ada yang bilang dia merah. Difitnahlah si Rani itu. Contoh saudara. Kemudian dibilanglah dia, ya entah apalah, orang gagal. Dibilanglah dia, biarpun apa, nggak ada yang mau. Contoh saudara. Sudah bolong-bolong di dalam. Nah saudara, sepertinya di luar tidak ada masalah, ya kan? Di luar tidak ada masalah. Tetapi ketika engkau mengisi potensimu saudara, apa yang terjadi? Ketika engkau mengisi, bocorlah dia. Bocor, tidak bisa. Terus engkau isi pun tidak bisa, bocor. Karena hatimu itu sudah bocor semua, sudah hancur-hancur. Bagaimana apa yang kau lakukan? Tutup saja. Tutup saja saudara. Tutup saja. Dia berhenti.
Artinya apa? Kita tidak bisa tutup mulut orang dengan dua tangan kita. Tapi tutuplah telingamu untuk hal-hal yang toksik di dalam hidupmu. Orang bisa mau bertepuk tangan untuk Tuhan, boleh saudara. Saudara, banyak orang menginginkan kehancuranmu, menginginkan kejatuhanmu, menginginkan engkau di situ-situ aja. Oleh sebab itu tutup untuk hal-hal yang negatif. Katakan, aku ini berharga di pandangan Tuhan. Aku akan sukses untuk nama Tuhan. Aku menjadi orang yang berhasil di tangan Tuhan. Amin. Hidupku hidup yang penuh berkat. Kutuk dijauhkan, penyakit dijauhkan, kemiskinan dijauhkan. Karena aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang ajaib. Amin. Saya melihat orang-orang di sini banyak yang udah sakit, hampir mati pernah, tapi hari ini sehat. Bukankah itu Tuhan kita yang besar? Amin. Tuhan kita yang ajaib. Nah, saudaraku yang terkasih, 1 Petrus 5 ayat 6. Baca bersama, 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jangan goncang ketika engkau direndahkan. Karena kita seperti gadis yang duduk tadi, Rani. Tidak goncang. Bangkitlah hatimu karena engkau punya Tuhan yang besar. Lihat kiri kananmu, katakan, biasa aja, jangan goncang, bilang. Iya kan? Pasti Anda pernah direndahkan, amin? Jangan goncang dong. Engkau punya Tuhan yang hebat. Ya kan Bang Herdi? Punya Tuhan yang hebat. Oke, yang keempat. Siap ditegur dan bertobat. Itu ciri-ciri orang yang takut Tuhan dan rendah hati. Siap ditegur dan bertobat. Suatu hari Daud melakukan dosa besar. Dia mencintai satu wanita yang merupakan istri orang. Kemudian karena kehebatannya sebagai raja, dipanggilnya suaminya itu bernama Uria. Uria, kau harus pergi berperang, kau paling depan. Cobalah saudara, supaya Uria itu mati. Dan benar Uria itu mati. Dan dia merasa dosanya tidak ada yang tahu, atau bahkan pun orang tahu dia adalah raja. Tidak ada yang bisa menghukum dia. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan datang kepada Daud. Daud, dia bilang, Daud, rajaku, ada seorang kaya, banyak sekali dombanya, banyak sekali hartanya. Dan ada orang miskin, satu aja dombanya. Dia sayang kali kepada domba itu. Bahkan domba itu pun tidur di pangkuannya. Dia sayang banget. Tapi kemudian satu hari orang kaya itu mau makan daging, itulah istilahnya saudara. Tapi dia sayang untuk memotong dombanya. Diambilnya lah domba si miskin itu dan disembelihnya. Kemudian apa di situ reaksi dari Daud, saudaraku? Kita akan lihat 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat 5 sampai 7a. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Lanjut. Dan anak domba itu harus dibayar gantinya berapa kali lipat? 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Lanjut. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, siapa? Engkaulah orang itu. Ya, terima kasih ayatnya. Engkaulah orang itu. Saudara lihat, apakah Daud marah? Enggak. Dia raja loh. Dia punya kuasa. Dia bisa bunuh Nathan. Tapi dia takut akan Tuhan dan rendah hati. Dia dengar
Dan dia bertobat, dia menangis, dia berpuasa. Kalau kita melihat di Alkitab, saudara, luar biasa. Dia katakan air mataku itu menggenangi tempat tidurku. Dia berpuasa. Dia minta ampun kepada Tuhan. Ketika dia ditegur, dia bertobat. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, maksudnya gini, ketika kita ditegur tapi maksud teguran itu yang baik, kita dengar dan kita mau berubah. Chuck Swindoll mengatakan, ketika menegur tujuannya untuk memulihkan, bukan untuk mempermalukan. Jadi ketika ada orang yang salah, engkau anggap salah, jangan dimarahi di depan orang. Panggil dia 4 mata. Kalau dia adikmu, Dek, sepertinya kau salah. Kalau dia anakmu, Nak, kayaknya salah deh seperti itu. Kalau dia temanmu, teman, jangan gitu. Jangan karena engkau hebat, kau tegur suka-suka. Tidak, karena setiap orang punya hati, saudara. Saudara lihat siapa tadi yang ditegur bertobat? Daud. Dia berubah, dia menangis, dia berpuasa. Itu poin yang ke berapa, saudara? 4. Masih mau dengar? Amin. Poin ke berapa sekarang? 5. Baca bersama, 1, 2, 3. Besar hati untuk minta maaf bila salah. Saudara ingat kisah Esau dan Yakub? Esau dan Yakub abang adik. Budaya di Israel, abang yang sulung itu yang mendapat hak kesulungan, berarti Esau. Tetapi saudaraku, Yakub menipu ayahnya. Karena katanya, saudaraku, dia ingin mendapatkan hak kesulungan itu. Pada saat itu ayahnya sudah tua dan sudah rabun. Jadi dia bisa tipu, seakan-akan dia datang, dia adalah si Esau. Bahkan dia jual bubur kacang merah, saudara, dia kasih bubur kacang merah untuk mendapatkan hak kesulungannya si Esau. Dan saat itu, saudaraku, Esau sangat marah. Esau marah sekali, dan setelah itu si Yakub melarikan diri bertahun-tahun. Kemudian dia tinggal di Laban, di rumah si Laban, dia menikah, dia punya anak. Suatu hari Yakub ingin bertemu dengan Esau, tapi dia tidak berani. Karena dia punya salah yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Dia takut, saudara. Dia takut karena dia nggak berani, saudaraku. Tapi akhirnya apa yang dia lakukan? Saudara lihat Kejadian 33 ayat yang ketiga. Saya baca. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah berapa kali? 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Bayangkan, saudara, kayak mana sih sujud 7 kali? Sujud sampai ke tanah, sujud, dia maju lagi, sujud lagi, maju lagi, sujud lagi. Membuktikan apa, saudara? Dia memang sudah kaya, dia hebat. Saudara, dia bisa lawan kakaknya dengan kekayaannya. Tetapi itu tidak dia lakukan. Dia sujud 7 kali ke tanah untuk minta maaf kepada Kak. Ampunlah Kak, aku salah. Dan akhirnya kalau kita lihat di Alkitab itu, ternyata Esau tidak marah. Dia peluk adiknya itu dan mereka bertangis-tangisan, saudara. Kalau engkau salah, minta maaflah kepada orang yang engkau lukai. Sama seperti si Yakub. Saudara, ada 3 hal khususnya orang tua ini. Orang tua ini, siapa orang tua? Saya mau lihat orang tua, tangan-tangannya. Yang orang tua ya, terima kasih. Yang gadis nggak usah sok tua. Yang orang tua jangan sok gadis ya. Orang tua, oke. Bapak Ibu, ada 3 kata yang engkau harus ajarkan kepada anakmu. Yang pertama adalah maaf kalau salah. Jadi meskipun engkau orang tua, kalau salah ya minta maaf. Jangan mentang-mentang awak ini kan, Angel, masih kecil kau, aku yang jaga, enggak usah banyak muncungmu, enggak gitu, saudara. Jadi meskipun dia anak, kalau saya salah, saya minta maaf. Meskipun Liana itu anak, kalau saya salah, saya minta maaf. Karena orang tua yang tidak pernah minta maaf,
yakinlah anakmu itu pun tidak mau meminta maaf kepada orang lain. Karena orang tua adalah contoh. Saudara ingat, anak tidak butuh nasihat. Capek pun mulut kita ini sampai putus leher untuk menasihati, tidak bisa. Anak butuh contoh dan teladan. Jadi ada 3 kata yang Anda perlu ajarkan. Yang pertama, maaf jika salah. Yang kedua, tolong. Kalau itu pun anakmu, gak usah suka-sukamu, ambilkan piring mama. Enggak, tolong ya nak, mama minta tolong. Amin saudara? Kok ngeri kali kalian nengok aku? Macam marah kalian kulihat. Enggak kan saudara, amin? Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan. Apa yang kedua? Yang ketiga, terima kasih. Sekecil apapun yang orang buat padamu, katakan terima kasih. Iya kan? Kulihat kalau orang Medan ini udah salah dia ngotot, apalagi tuh supir angkot. Iya kan, udah dia yang motong, weh matamu. Satu hari saya di Jakarta, saudara, saya saat itu nggak mau nyetir karena Jakarta itu sangat padat, jadi saya pikir saya lebih baik naik kayak Grab ya, naik Grab, saya pesan, lalu saya berdiri di pinggir, dia berhentinya di tengah gitu, saudara. Pas ada jalan gitu dia berhenti di situ. Waduh, saya udah nggak enak juga dengan yang lain kan. Kemudian saya masuk, yang lain marah, woi gitu kan. Terus dia buka kaca, malah dia yang marah duluan, woi gitu, saudara. Jadi saya pikir, waduh, kan ini yang salah itu kan kita. Kenapa supirnya marah? Saya lihat rupanya di itu ada nama kan, L si Hotang. Kalau sudah orang Medan gak ada lawannya ya. Saudaraku, apapun suku kita, mari kita mau tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Tunduk. Kalau salah ya minta maaf, sorry. Atau Anda nyenggol orang, sorry. Atau anakmu engkau bikin kesalahan sehingga dia jadi sakit hati, minta maaf saudara. Ingat 3 kata Bapak Ibu, aku mau yang jawab orang tua. Apa tadi yang pertama? Kedua? 3? Hebat. Praktekkan itu nanti di rumah. Niscaya anakmu menjadi orang yang hebat. Lanjut saudaraku. Yang keberapa udah? Yang kelima, siapa yang bilang kelima? Keenam, ya keenam, ya. 1, 2, 3. Mau belajar. Di sekeliling kita ini jangan pernah anggap remeh saudara. Ada yang dia punya, kita tidak punya. Yang kita punya, dia tidak punya. Iya kan? Saya nggak bisa jadi Anda, dan Anda tidak bisa jadi saya. Marilah kita saling melengkapi. Amin. Jadi saudaraku mau belajar, jadi dalam hidup kerohanian juga setiap kita ada talenta masing-masing. Seperti tiang tembok ini saudaraku, dia tidak akan berdiri kecuali ada besi di dalamnya. Kemudian ada pasir, semen, semua dicampur. Kalau hanya besi, betapa jeleknya lah tiang ini. Kalau hanya semen, tidak kokoh lah dia. Jadi semuanya saling melengkapi. Setiap kita punya talenta masing-masing, hargailah satu dengan lainnya. Kita mau belajar dari orang lain. Kita tidak egois, aku aja, enggak. Karena kita ini, saudara tahu, madu yang manis itu tercipta dari kerjasamanya lebah. Jadi lebah itu ada gerombolan khusus untuk terbang mengambil sari bunga. Terbang diambil sari bunga. Ada yang pengumpul air, dia ngambil air, dia terbang. Kemudian ada yang menjaga ratu di dalamnya. Itu kerja keras. Mereka kerja keras, mungkin berminggu, berbulan, akhirnya menghasilkan madu yang sangat manis. Jadi kalau kita mampu bekerja sama satu dengan lainnya, maka hasilnya akan manis. Katakan amin. Manis. Kita itu memiliki satu kesatuan satu dengan lainnya. Apa yang dikatakan oleh Filipi 2? Si Paulus katakan, Filipi 2 ayat 3 dan 4. Saudara, kita baca bersama. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri
atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kok cuma satu yang amin? Amin, saudara. Saya butuh Anda butuh saya. Mari kita saling melengkapi. Itu contohnya. Setiap kita punya kelebihan kita masing-masing. Lanjut, yang terakhir, yang ketujuh. Poin yang ketujuh, silakan. Baca bersama, 1, 2, 3. Tidak angku itu sombong artinya saudara. Mazmur 131 ayat 1 kita baca dulu. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Aku tidak tinggi hati dan sombong, itu Daud bilang. Saudara, saya kaget sekarang ini kan zamannya aneh-aneh ya. Ada zaman challenge TikTok. 4 pemuda, itu ada tulisannya, mana? Di Alabama, Amerika Serikat, 4 orang tewas setelah melakukan TikTok challenge, jump off the boat. Itu gini saudara, ada challenge tantangan. Jadi siapa yang bisa dari boat yang kencang, dia lompat. Jadi orang yang 4 ini ikut, ya, mereka sombong, mereka pasti bisa, mereka anggap mereka bisa. Saudara tahu, 4-4-nya langsung mati di tempat karena patah lehernya. Jadi menurut ilmu pengetahuan, air itu ketika boat itu kencang, air itu berubah kekuatannya seperti tembok. Saudara bayangkan itu kencang, terus orang itu lompat, patahlah semua leher saudara. Nah, hati-hati saudara, orang-orang muda khususnya, hati-hati, jangan yang aneh-aneh. Mana yang orang muda? Coba senggol lu kau, jangan aneh-aneh kau. Iya kan? Sekarang challenge TikTok lah kan? Coba, ya silakan Anda mau ikut yang benar, nggak usah kayak orang gila juga, joget-joget, pakai baju tali satu, nggak usah lah. Nggak usah, ya. Jadilah engkau anak Tuhan. Kau di gereja anak Tuhan, kau di SMA 3 anak Tuhan, kau di pasar kau anak Tuhan, kau mau di mana lagi? Di mana lagi? Kalaupun kau kepingin nonton bioskop film yang benar, oke, tetap kau anak Tuhan. Jadi jangan di gereja amen, di luar aman. Jangan, aman gak ada yang lihat kan gitu. Kau tetap anak Tuhan. Katakan, aku anak Tuhan. Lebih keras. Aku anak Tuhan. Aku tidak angkuh dan mau mengampuni. Saudara, baru-baru ini ada teman saya. Waktu saya di Jakarta kemarin, dia telepon, dia nangis-nangis saudara. Dia hamba Tuhan, suaminya juga hamba Tuhan. Lalu dia bilang, saya mau minta cerai. Saya bilang, kenapa bu? Wah, suami saya begini, begono begini, udah punya wanita lain segala macam. Saya tidak mau, saya tidak sanggup, saya nggak bisa lagi. Lalu saya bilang, saudaraku, biarlah itu urusanmu, suamimu dengan Tuhan. Kesalahannya urusan dia dengan Tuhan. Tapi tugasmu adalah mengampuni. Ampuni dia, suamimu itu bukan karena dia layak untuk diampuni, tapi karena engkau mau taat kepada Tuhan. Jadi orang yang melukaimu itu saudaraku, engkau maafkan bukan karena dia layak untuk dimaafkan, bukan. Tapi karena engkau mau tunduk kepada perintah Tuhan. Tuhan bilang ampuni ya ampuni. Karena engkau pun tidak luput dari kesalahan. Siapa sih kita di antara kita ini semua yang tidak pernah salah sekalipun? Enggak ada. Semua kita pernah bersalah. Hanya tergantung besar dan kecilnya kesalahan itu. Jadi akhirnya saudaraku, dia berat menerima. Besok dia telepon, kayak mana bu? Saya nggak bisa. Saya bilang ampuni. Sampai akhirnya seminggu saya nasihati dan bersatu. Dan akhirnya mereka pulih. Dan akhirnya mereka melayani lagi dengan luar biasa. Nggak ada juga sisi positifnya ketika mereka pisah cerai. Yang jadi korban anak-anak, yang jadi korban pelayanan, yang jadi korban mempermalukan nama Tuhan.
Tadi kan Paulus bilang adanya saja perkara di antaramu itu sudah merupakan kekalahan. Kalau anak Tuhan, apalagi suami istri bertengkar, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Gak ada hebatnya. Oh, aku kok yang benar? Iya, engkau benar memang, tapi engkau tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh sebab itu saudaraku, belajar untuk mengampuni. Ayat terakhir Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Hari ini kita belajar mengampuni. Amin saudara. Saudara, upah kerendahan hati dan takut Tuhan. Ternyata ini moto orang Batak, saudara. Ya, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Moto orang Batak apa? Hamoraon, hasangapon, hagabeon. Hagabeon itu keturunan. Jadi kehidupan itu kan keturunan. Dia merasa hidup ketika dia memiliki keturunan. Nah, saudara, Hana yang tidak punya anak, bagaimana dia bisa dapat anak? Dia merendahkan hatinya, dia datang ke bait Allah, dia menangis, bercucuran air mata, sampai Imam Eli bilang, apakah kau mabuk pagi-pagi? Datang kau di sini nangis-nangis. Kemudian si Hana bilang, tidak Imam, aku menangis karena hatiku pedih, aku menginginkan seorang anak. Dan akhirnya apa? Tuhan kasih dia anak. Siapa nama anaknya? Samuel. Kerendahan hati. Dari siapa kita belajar rendah hati, saudara? Ayat penutup Matius 11 ayat 29. Baca bersama 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan ulangi sekali lagi, kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa contoh kita rendah hati? Yesus. Dia rendah hati dan lemah lembut. Lalu apa artinya kekayaan, kehormatan, kehidupan? Saya mau katakan, kekayaan itu bukan hanya berbicara soal harta, saudara. Ketika engkau rendah hati, engkau akan menjadi kaya dengan sahabat. Engkau menjadi kaya dengan sukacitamu. Engkau menjadi kaya dengan damai sejahtera. Kemana engkau pergi, orang mencintai engkau. Jadi kaya secara harta, puji Tuhan, kita pasti mengharapkan itu. Tetapi yang lebih penting yang saya maksud di sini, engkau kaya, dicintai oleh semua orang. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Yes. Kira mandaya syakara. Kira maya syekirianda. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini. Ampuni kalau kami takut akan Tuhan, tetapi kami tidak rendah hati, Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk memiliki takut akan Tuhan dan kerendahan hati, sehingga kami mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan dalam hidup kami. Bapa, berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Tidak satu pun Engkau lalui, Tuhan. Bahkan firman-Mu itu akan menjadi berkat bagi semua kami, dan bahkan khususnya menjadi berkat bagi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Tuhan, aku tidak ada apa-apanya, tapi hanya Engkaulah yang ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Puja, puji, sembah, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan bagi nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun atas setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.